cinulang bulan bentang narembongan hawar ayat tembang asih tembang kadeudeureuan di Curug Cinulang anjeun cerik balilihan muntang kana pangharepan cinta urang mugi asing papanjangan kabasehan cai kaheman kaceretan ibun kamelang mengkeut pageut geus terasa kahariwang hariwang cinta urang panutungan kapasehan cai kaheman kaceretan ibun kamelang mengkeut pageut geus terasa kahariwang hariwang cinta urang panutungan Cinulang bulan bentang narembongan hawar ayat tembang asih tembang kadeudeureuan di Curug Cinulang anjeun cerik balilihan muntang kana pangharepan cinta urang mugi asing papanjangan kabasehan cai kaheman kaceretan ibun kamelang mengkeut pageut geus terasa kahariwang hariwang cinta urang panutungan kabasehan cai kaheman kaceretan ibun kamelang mengkeut pageut geus terasa kahariwang hariwang cinta urang panutungan kabasehan cai kaheman kaceretan ibun kamelang mengkeut pageut geus terasa kahariwang hariwang cinta urang panutungan kabasehan cai kaheman kaceretan ibun kamelang mengkeut pageut geus terasa kahariwang hariwang cinta urang panutungan kabasehan cai kaheman kaceretan ibun kamelang mengkeut pageut geus laporan dan ini ada Pak Heri sebagai penjaga fungsional di Cinulang. Nah, sebelumnya kita bicara banyak, barangkali kita ingin tahu dulu Pak kedatangan Bapak ini, maksud dan tujuan inspektorat ini seperti apa, biar nanti kita tidak kemana-mana, kita
Nah, kalau memang hal itu bisa kita jawab atau bisa kita kemukakan, insya Allah kita terbuka. Kalau memang ada hal-hal yang terbatasi oleh karena aturan, mungkin kita juga akan mempertimbangkan itu. Baik, barangkali silakan saja siapa yang mau menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Pak Taufik mungkin hari ini sebagai PWT Inspektorat dengan Pak Budi sebagai tadi apa Pak? Evaluasi dari laporan. Sebagai evaluasi dan laporan, terus Pak Mulyadi. Jadi saya juga sering-sering dengar namanya, cuma saya menyebutkannya agak Ya, tadi pakai Pak Adib, Pak Adib, ya Riksus katanya kan gitu. Riksus. Terus kalau Pak. Abi mah yang menyebutnya saya Abah. Nah, jadi terima kasih. Hari ini kami dari media Seputar Jagat, dari PT Seputar Jagat Pers sudah dapat diterima di kantor Bapak ini, Inspektorat Kabupaten Sukabumi. Nah, ini saya perkenalkan diri saya, mungkin saya ini HR Irianto Marpaong yang hari ini menjadi pemimpin umum redaksi PT Seputar Jagat. Nah, mungkin kita sebelumnya juga sudah seringlah berkoordinasi mungkin waktu saya masih aktif. Nah, dan ini di sebelah kanan saya Dedi Jumhana, kebetulan redaktur pelaksana saya, dan beliau ini orang PWI, nah, tapi bukan PWI Sukabumi gitu. Jadi ya untuk uji kompetensi wartawannya juga sudah tingkat atas kan gitu. Nah, terus kalau yang sebelah sana kanan saya itu Hendar yang kebetulan wartawan saya, dan mungkin kalau Pak Abi mungkin sudah tidak asing lagi di sini. Pertama yang ingin kami tanyakan kepada bapak-bapak, dan kami ingin jawaban ini juga yang secara bapak mau jawab apa enggak, tapi faktanya kami melihat seperti contoh ini tentang kasus Desa Ridogali, ya kan, yang sudah dilaporkan oleh masyarakat Desa Ridogali ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Dan itu juga sudah ada suratnya, nomor B berapa, ada catatannya di kita, nanti bisa kita kasihkan ke Bapak, bahwa untuk perhitungan kerugian negara. Nah, itu yang saya lihat nomor B berapa ada di kita itu dikirimkan oleh nomor B623/M 2.30/FD.1 bulan 5 2021 tanggal 6 Mei 2021. Nah, ini nomor ini diberikan oleh Jaksa Indra keluar ini kan gitu. Jadi artinya dengan surat ini sudah ada lah apa langkah apa yang dibuat oleh inspektorat, itu yang pertama. Nah, terus yang kedua terhadap ini kan juga kita diminta oleh masyarakat Ridogali untuk untuk memberitakan ini, makanya kita beritakan. Dan memang perlu saya kasih gambaran sedikit, Seputar Jagat ini hanya berputar di pengelolaan keuangan negara yang menyimpang, itu aja. Jadi tidak ada di sini pengawalan programnya pemerintah. Pada intinya itu, jadi tidak ada seremonial, tidak ada ini dan itu, dan bisa dibuat juga ini sebagai laporan informasi LI, karena kita mempunyai alat bukti itu yang selalu kita tampilkan sebagai narasumber itu adalah bisa dibuatkan sebagai saksi korban, karena yang memberikan itu cerita itu adalah orang yang terkait dengan permasalahan itu. Nah itu. Nah, terus untuk tadi kembali kepada Ridogali, bahwa kita mempunyai beberapa audio visual terhadap wawancara kita ke orang-orang yang terkait ini loh, bukan hanya katanya enggak, dia terkait di situ. Nah, jadi ini kita meminta kepada inspektorat dengan adanya surat itu, pertama ya
bekerjalah dengan sebenar-benarnya, itu harapan masyarakat. Nah, karena kenapa? Karena kita agak kaget juga dari seputar Jagat ada surat edaran tuh sebelum Lebaran itu yang ditandatangani oleh Inspektur ya Pak Dedi. Nah di situ edaran tuh bunyinya, jadi edaran ini yang ditujukan kepada kepala perangkat daerah, camat, kades, dan kepala puskesmas lingkup pemerintah Kabupaten Sukabumi. Ini nomor 305 sekretariat. Nah, ini imbauan. Jadi imbauan ini di sini disebutkan bahwa agar tidak dilayani dan tidak dipenuhi permintaan orang misalnya yang memanggil tidak resmi. Mungkin dari Bapak surat itu ada nama Bapak juga ini saya lihat. Nah, artinya dengan adanya surat ini kami dari seputar Jagat itu heran kenapa surat ini diadakan seperti ini gitu loh. Karena ini menjadi pertanyaan juga berarti ada orang dari inspektorat ini yang suka jalan-jalan juga di luar gitu yang jadi. Nah, itu nanti Pak dijawabnya ya Pak ya satu-satu. Jadi supaya ini ya. Nah, itu. Nah, inilah yang perlu kita sikapi karena kami mendengar isu miring juga tentang inspektorat ini dari kades-kades kan. Jadi jangan sampai nanti istilahnya sementara inspektorat tidak melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya muncul masalah baru dari bawah. Karena dia merasa tertekan mungkin akibat pemberitaan seputar Jagat. Sehingga saya berbuat begini ini ada sebenarnya penyebabnya. Karena harus begini, begitu, harus segala macam lah. Nah, itu kira-kira nanti bisa kita anukan. Nah, terus kita ingin maksudnya kenapa? Karena ini kasus khusus Ridho Gali yang khusus di kakak ini kita juga meminta karena saya dapat informasi suaminya itu kan adalah salah satu orang yang terkait dalam LSM yang suka diributi juga di Sukabumi kan gitu si istrinya suaminya si kades ini. Jadi artinya kita juga sebagai media sudah mempersiapkan untuk berhadapan. Artinya bahwa kita ini bukan hoax. Kita juga ada teman-teman kita yang memang mantan orang auditor pemerintahan ini yang sekarang hari ini juga sudah bersama masyarakat menghitung juga berapa sebenarnya yang disalurkan, berapa yang tidak disalurkan dalam BLT. Nah, terus berapa yang sebenarnya dilaksanakan dalam beberapa program di situ, berapa yang tidak dilaksanakan. Jadi nanti bisa juga pembandingnya nanti kami berikan buat bapak-bapak kan gitu. Jadi supaya kita jangan nanti miss. Ya kan, hitungan Bapak mungkin nanti kecil, tiba-tiba hitungan sana pembandingnya besar gitu. Jadi ini bisa jadi nanti jadi opini lain jadinya. Itulah Pak satu untuk yang masalah Ridho Gali. Yang kedua, itu juga ada juga yang terkait masalah masih juga di Kecamatan Cikakak. Kami menyikapi ini karena yang memang kami anggap itu krusial. Jadi kalau yang hanya sekilas saja bisa untuk perbaikan lah, gitu kan? Karena kita ini tujuannya di sini untuk pangeling-eling, untuk mengingatkan, edukasi, bukan untuk yang lain-lain. Nah, satu lagi itu desa Gandasoli. Nah, itu juga cukup itu Pak, yang perlu kita juga udah punya ada alat bukti di kita. Itu kaitan dengan apa Pak Gandasoli? Gandasoli itu terkait dengan BLT dengan satu lagi itu Rutilahu. Nah, itulah yang menjadi, dan sampai hari ini juga masih ada suara-suara dari masyarakat itu. Ini Pak pembagian dari sekian, ini yang dikasihnya kurang nih, cuma sekian orangnya, maksudnya jumlah orangnya. Kalau jumlah dananya mah tetap itu 300, cuman ya mungkin untuk 4 bulan ini baru dikasihnya sebulan gitu kan. Jadi itulah gambaran untuk Gandasoli. Nah, terus ini satu lagi untuk proyek di mana itu Pak? Di Kecamatan Sagaranten yang disebut wisata religi di Gunung Bentang. Nah itu kita udah pernah naikkan dan cerita itu tanggapan langsung dari Sekmat. Waktu itu saya lupa nama Pak Sekmatnya siapa, tapi ada di kita itu.
hasil daripada wawancara kita, mengatakan bahwa itu sedang ditunggu hitungan dari hitungan kerugian negaranya atau mau dibuat TGR oleh inspektorat. Nah, sedangkan itu adalah pekerjaan tahun 2019 kan gitu. Nah, sampai hari ini juga kepala desanya tidak mau menerima itu pekerjaan. Akhirnya proyek P3K itu hancur aja di atas sana. Bisa nanti bapak-bapak lihat lah, kalau saya sih udah ke sana. Itu makanya saya bisa dan ada beberapa tanggapan dari masyarakat dan kepala desanya juga waktu itu saya saya tampilkan juga gitu supaya berimbang. Nah, ini juga menjadi catatan buat seputar Jagat itu. Jadi saja sejauh mana langkah yang diambil oleh pihak inspektorat. Nah, terus sesuai misi visi bupati itu kan pertama dalam era 2020 sampai 2025 di situ kan menyebutkan bahwa pertama bersih dari korupsi. Nah, kedua tidak ada pelanggaran hukum. Dan yang ketiga, tata kelola keuangan yang baik. Nah, yang keempat, semua program pemerintah daerah berjalan dengan baik. Nah, namun hari ini kita lihat ini bisa berbahaya juga buat Pak Bupati. Karena kenapa? Karena dalam LKPJ-nya tahun 2019 itu bahwa dibacakan di depan paripurna tahun 2020 bahwa semua pekerjaan proyek itu sudah selesai, tidak ada masalah. Ternyata seperti yang tadi di Gunung Bentang itu kan itu bermasalah, menunggu TGR dari inspektorat, itu bahasa Pak Sekmatnya. Nah, ini kan berarti kan kalau dengan ada bahasa Pak Sekmat gitu kan berarti bohong dong ini. Itu yang saya kira itu aja dulu lah Pak, nanti Bapak pusing juga nanti. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Nanti ada yang saya jawab, ada yang saya jawab. Ya, siap. Saya kira saya ingin sampaikan dulu fungsi dan tugas fungsi saya. Pak, terima kasih. Jadi kami di dalam tupoksi kita itu, jadi kalau tadi saya dengar dari Bapak bahwa skuter Jakarta ini lebih kepada, mohon maaf kalau tadi saya salah dengar, lebih kepada pengawasan atau pengawasan ataupun mungkin pengawalan, evaluasi terkait dengan persoalan pengelolaan keuangan yang mungkin atau ada hal-hal yang agak menyimpang seperti itu. Nah, kalau pekerjaan kita itu bukan hanya yang menyimpang, yang tidak menyimpang pun masuk di. Kenapa? Karena kita itu mempunyai fungsi selain daripada pengawasan adalah pembinaan. Malah yang lebih besar adalah pembinaan. Dan kita merasa tidak menjadi satu prestasi ketika kita ternyata menemukan beberapa persoalan. Karena justru itu berarti pembinaan kita yang kurang baik. Oleh karena itu, kita lebih besar kepada persoalan pembinaan. Sehingga ketika ada masalah, ada persoalan, maka kita turun dalam arti kita selesaikan dulu tanpa ada efek apa-apa. Artinya bahwa kalau memang kekurangan administrasi selesaikan, kalau memang ada persoalan harus kembalikan. Seperti itu kan. Nah, di dalam pelaksanaan ini kita dalam bentuk pembinaan itu ada beberapa jenis, ada fasilitasi, ada konsultasi, ada pendidikan, ada pelatihan. Nah, itu semuanya kita laksanakan mulai dari perangkat daerah atau dinas-dinas, kemudian kecamatan, kemudian juga desa. Nah, tetapi persoalannya kita itu tidak bisa melakukan pembinaan secara keseluruhan sekaligus. Bukan apa-apa di dalam hitungan kapan atau siapa yang harus dibina itu kita mempunyai kurang lebih 477 entitas. Perangkat daerahnya ada 35 yang non kecamatan, kemudian perangkat daerah kecamatan yang 47, RSUD ada 3, kelurahan ada 5, desa 381, Perumda ada 4, jadi jumlahnya 477. Nah, sehingga kita sekarang menggunakan
kata pembinaan itu tidak sekaligus melakukan satu pembinaan, tapi sifatnya mungkin tadi ada konsultasi atau fasilitasi, atau juga kita melihat dengan pola manajemen risiko. Mana yang berisiko berarti itulah yang mungkin kita masuki. Itu pun risiko itu pun tidak seluruh kegiatan atau program yang ada di dinas atau di lembaga. Kita lihat program yang paling berisiko yang mana kita masuk. Nah seperti itu. Nah jadi kalau tadi Bapak sampaikan ada mungkin beberapa desa termasuk juga mungkin Ridho Gali itu memang pada saat itu mungkin kita memang belum masuk dalam ranah pembinaannya, atau seringkali kita gunakan kegiatan pembinaan dalam bentuk atau mungkin fasilitas atau apa, dan termasuk juga di pengawasannya mungkin kita belum masuk. Nah akan tetapi kita mempunyai ranah atau wadah yang ditangani oleh inspektur pembantu khusus. Nah, ini fungsinya adalah untuk menampung persoalan atau hal-hal yang mungkin tadi ada kelemahan dalam pengelolaan keuangan, sehingga silakan baik masyarakat atau instansi untuk mengadukan persoalan ini. Ya, nanti akan kita turun, tapi kita pun tetap bukan berarti kita akan mencari kesalahan, tapi justru meluruskan apa sih yang sebenarnya terjadi. Ketika misalnya persoalannya ini memang terjadi, ada kerugian negara ataupun mungkin ada hal-hal yang belum ditempuh apa baik secara administrasi, maka kita coba untuk bisa menyelesaikan persoalan itu. Ya. Nah, oleh karena itu apa yang Bapak sampaikan di dalam media online itu, kita sebetulnya kalau kita turun untuk menyelesaikan atau untuk mengklarifikasi persoalan itu, karena kita memang terpanggil dari sisi pembinaannya tadi. Oh berarti ini ada yang harus kita luruskan. Tetapi kalau misalnya ingin lebih jauh seperti Bapak tadi misalnya sampaikan, ini kenapa belum diselesaikan? Selama kita tidak ada pengaduan, kita tidak bisa untuk melakukan investigasi atau pemeriksaan khusus ke tempat tersebut. Karena di dalam aturan kita sudah jelas bahwa di PP 12 tahun 2017 bahwa masyarakat ataupun lembaga baik masyarakat perorangan ataupun kelompok itu bisa melakukan pengaduan, tapi dengan catatan bahwa semua hal-hal yang mungkin dianggap tidak beres atau dianggap penyimpangan harus jelas baik data, kronologis maupun identitas si pengadu. Mohon maaf, kalau kami melihat dari sisi pers, dari dunia pemberitaan barangkali yang Bapak sampaikan di dalam seputar Jagat, kami lebih cenderung melihat bahwa itu adalah satu pemberitaan. Belum sampai kepada pengaduan. Kalau pengaduan jelas, gitu ya. Kalau pengaduan jelas siapa yang mengadunya, identitasnya mana. Nah, adapun yang mungkin tadi disampaikan terkait dengan pelimpahan yang diberikan tugasnya kepada kami dari kejaksaan, itu memang mungkin dasarnya tadi dari pemberitaan, bisa saja itu, tapi nanti pelimpahan untuk penghitungan negaranya memang ke kami. Ya, mungkin nanti ini bisa dijelaskan oleh Pak Irfan khusus sejauh mana sampai hari ini. Itu ada laporan Pak. Betul. Ya. Labdunya dari Cibadak itu. Ya, ya. Kalaupun misalnya hari ini kita belum bisa menyampaikan, tapi yang pasti nanti disampaikannya ke kejaksaan kembali gitu. Ya. Apa hasil laporannya tersebut, dan itu nanti akan ditindaklanjuti oleh mereka di kejaksaan. Nah itu nanti akan disampaikan oleh Pak. Kemudian tadi ini agak menarik dengan surat edaran yang disampaikan oleh kita. Ya, itu memang sengaja. Kita mengantisipasi terjadinya ada orang yang mungkin dianggap apa itu penyelundup atau orang yang tidak bertanggung jawab. Saya tidak mengatakan bahwa di inspektorat ada, tetapi kalau misalnya memang ada, yaitu antisipasi kita. Tapi kami tidak menuduh siapapun. Yang pasti kami tidak ingin ada orang yang mengatasnamakan inspektorat, kemudian dia kesana kesini mengatasnamakan inspektorat dalam rangka mencari keuntungan atau biasanya dikait-kaitkan dengan hal seperti itu. Nah, berita ini ya kenapa saya buat memang terjadi, walaupun saya tidak bisa menyebutkan karena datanya tidak pernah valid. Ya, hanya mohon maaf ini terbatas kepada inspektorat.
Bapak mau kemanapun kami tidak berurusan, tidak bertanggung jawab akan itu. Artinya bahwa jika tidak ada surat perintah, karena kami selama ini kemanapun selalu dibekali oleh surat perintah tugas. Jelas di sana ada tanggalnya, kemudian persoalannya juga apa, di situ sudah jelas. Di luar itu kami sarankan, atau kami himbau, atau kami sampaikan kepada teman-teman di desa, di kecamatan, di perangkat daerah, jangan melayani ketika dia tidak membawa surat tugas. Saya kira fair, ya. Saya kira fair. Apa yang harus dipersoalkan? Ya, karena itu adalah kewenangan kami di sini mengeluarkan surat itu, mengantisipasi. Karena selama ini ya bisa saja karena kita dianggap sebagai satu lembaga pengawas, kemudian juga yang mungkin bisa merekomendasikan kepada bupati atau membuat satu rekomendasi untuk melakukan satu tindakan bisa saja, sehingga ada dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kami menganggap bahwa surat itu fair, sah, dan berlaku sebelum surat itu dicabut. Hari ini masih berlaku. Dan alhamdulillah justru dari tanggapan-tanggapan kepala desa dan perangkat daerah cukup positif. Artinya tidak ada komplain, tidak ada apa-apa, dan mereka memahami persoalan itu. Ya. Nah itu yang berikutnya. Kemudian juga terkait dengan ganda soli. Ini saya nggak baru dengar, mungkin ya nanti mungkin nanti bisa lebih dalam disampaikan. Nah, kami mohon ketika memang ini akan ada tindak lanjut dari inspektorat yang lebih real, lebih tajam, lebih fokus, ini lebih baik dalam bentuk pengaduan. Kami hanya melihat kalau gini Pak, sama saja ketika kami atau kita melihat atau membaca berita dari koran, ya berita dari koran atau dari manapun media online ya sama saja namanya berita, setelah dibaca ya selesai, ada urusan. Gitu. Hanya mungkin kami sebagai pengawasan tentu saja ada strategi kita, ada strategi kita untuk melakukan klarifikasi kebenaran berita itu. Ya. Tapi tidak dalam arti kita melakukan satu penindakan langsung, kita hanya mengklarifikasi. Ya. Di Gunung Bentang juga sama, mungkin bisa dijelaskan. Gunung Bentang itu juga bisa dijelaskan. Nah, kemudian yang apa tadi? Bukan bupati ya, visi misi ya. Memang di dalam visi misi ini kita itu memeriksa ketika pekerjaannya sudah selesai. Jadi untuk pemeriksaan reguler itu kita lebih kepada pemeriksaan ketaatan. Artinya setelah selesai baru kita melakukan satu pemeriksaan. Ataupun ada yang disebut dengan probity audit, itu artinya kita mengikuti dari mulai persiapan, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi dan seterusnya. Tapi dalam hal ini kita lebih banyak kepada pemeriksaan pada saat mereka sudah selesai. Jadi kalau misalnya saya agak aneh juga ketika kepala Sekmat mengatakan bahwa ini menunggu TGR. Saya kira kedaya tanda TGR nggak usah ditunggu, nanti juga keluar sendiri. Artinya begini. Kita tidak terbatas dengan waktu ketika itu diselenggarakan mau 2018, mau 2019, mau 2020, TGR-nya sekarang nggak masalah. Ya. Karena perhitungan kita itu berdasarkan tahun pada saat itu memang. Ya, nah, tapi misalnya rekomendasinya TGR sekarang nggak masalah. Saya kira tidak ada masalah. Dan itu harus dipenuhi kalau memang itu ada TGR. Nah, kita sekarang berdasarkan hasil evaluasi dari BPK terakhir bulan Maret bahwa kita masih tetap memegang opini WTP wajar tanpa pengecualian, dan ini merupakan opini yang memang dianggap sebagai opini yang tertinggi lah ya di dalam penilaian pengelolaan keuangan, dan ini adalah sudah yang ke-7. Kalau ditanya gini ayatkan ya pekerjaannya belum selesai, tanyanya bukan ke kita, ke BPK. Saya kira begitu, karena kita itu yang dinilai. Kalau yang dinilai ya tentu saja bagaimana yang menilai. Kalau kata yang menilainya jelek ya jelek, kalau yang menilainya bagus ya bagus. Pak, saya potong dikit. Siap. Kalau masalah LKPJ itu kan istilahnya, nah ini kan tadi Sekmat bilang menunggu TGR, berarti kan itu belum selesai. Tapi dalam paripurna dibacakan oleh Pak Bupati kan di depan para dewan itu kan tuh mewakili rakyat Sukabumi menyatakan bahwa itu selesai. Gak ada masalah, ternyata kan bermasalah kan gitu. Nah itu kembali gitu. Nah itu yang ingin saya lakukan. Sebetulnya menurut saya bukan ini kata saya kan ini Pak. Bukan kata saya. Gini ya.
Kalau menunggu TGR, artinya kan ada dua sebab mungkin. Yang pertama adalah ada kekurangan volume, mungkin ada tiga. Yang pertama ada kekurangan volume, yang keduanya memang bangunannya itu tidak selesai. Tidak selesai artinya berarti ada dana yang harus dikembalikan. Kemudian yang ketiganya adalah memang titik. Oke kan? 3. Kalau misalnya persoalannya di sana 2019 kemudian kita periksa tahun 2020 ternyata di sana belum selesai, ya artinya berarti memang TGR-nya mesti ada. Ya. Nah nanti saya coba cek ya, saya coba cek di laporan kita apakah ini memang sudah ada TGR yang belum dilaksanakan atau bagaimana, kita belum tahu. Nah artinya ketika LKPJ itu disampaikan ya pembangunannya memang selesai dilaksanakan, tapi kan tidak hanya itu Pak, saya kira ada hal-hal yang ketika ada pemeriksaan kemudian tidak selesai. Bisa saja ketika tidak selesainya berarti di sana ada pengembalian. Dengan pengembalian itu berarti ya sudah selesai. Yang tidak selesai adalah pembangunannya. Ya artinya kan begini Pak. Ini cerita Pak Sekmat loh, yang bukan kata saya. Sekmatnya yang ngomong. Nah waktu pada saat saya konfirmasi dan saya wawancara, dia bilang bahwa Pak ini saya menunggu TGR. Berarti kalau dia menunggu TGR berarti sudah ada pemeriksaan kepada dia. Kan itu yang jadi pertanyaan hari ini. Nah, sementara kan ya kalau yang saya dengar dan langsung dari kepala desa Gunung Bentang itu mengatakan sampai hari ini tuh inspektorat nggak pernah ke sana. Kan gitu. Ini kata si Pak Kadesnya tuh ini. Maaf ini ya kalau ya. Nanti itu yang anu. Ya, tambahkan ya baik ya, bisa ditambahkan. Iya. Saya jawab dulu yang tadi nomor 1 ya. Yang itu ya. Ya. Gini Pak, yang namanya rambut pemeriksaan khusus itu terdiri dari ada 3 kelompok Pak. Kelompok pertama dari pengaduan masyarakat, kemudian juga ada pengaduan tentu dari seksi dalam. Terus satu lagi ada pengaduan terkait dengan hasil tindak lanjut dari pemeriksaan yang juga. Khusus untuk Ridho Bali, kami sudah susun rencana kerja. Jadi kenapa hari ini Ridho Bali belum masuk? Kami sudah baru melaksanakan sampai hari ini mandatorik dari pusat semua. Baik itu yang namanya review sampai dengan review RPJMD terakhir kemarin. Hari ini masih terus melaksanakan. Di tim saya semuanya ada kurang lebih 11 orang Pak. Dengan supir. CPNS-nya ada 4. Jadi jumlah jamleh pegawai infrastruktur cuma ada 9 orang dan 3 perempuan. Artinya kalau kita berusaha di 477 hanya 6 orang yang mengerjakan. Dibayangkan bagaimana ruang lingkup persoalan yang sangat besar sekali diurus oleh hanya segelintir orang. Rencana Ridho Bali kami sudah susun rencananya. Dan di Padangnya sudah susun dan sudah kemarin sesuai dengan surat dari kejaksaan dan nomor sudah ada, sudah kami terima dan kami sudah perintahkan kepada teman-teman fungsional semua untuk menyusun dan rencana akan melaksanakan hari minggu terakhir barangkali. Kalau ini selesai pekerjaan yang review ini. Jadi agenda untuk Ridho Bali sesuai dengan informasi pengaduan salah satu dari BLT dan Ruti Lalu dan Rapat Beton yang kami terima. Insya Allah sudah kami selesaikan dan kami bilang Pak Danis bahwa kegiatan itu akan dilaksanakan di awal bulan depan. Artinya bulan depan Juni. Nah, menunggu itu kami akan menyelesaikan dulu tentang kegiatan hutang-hutang pekerjaan yang belum selesai karena tahun 2020 dan 2021 ini banyak karena Pak Inspektur sudah selesai kami akan menyelesaikan hutang-hutang pekerjaan. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk untuk dilaksanakan puncak-puncak tindak ini, tapi punya SOP tahapan-tahapan bahwa ini harus selesai semua. Jadi kemungkinan besar di Ridho Bali ini bulan awal bulan Juli Pak. Juli kalau sorry Juli. Itu kemudian yang kedua dengan Ganda Soli saya baru dengar Pak. Terus terang saya baru dengar bahwa di Ganda Soli terjadi dugaan penyimpangan baik PLT dan Ruti Lawu ya. Jadi insya Allah nanti akan saya klarifikasi terkait dengan itu kepada Desa Ganda Soli. Jadi kami tahapannya pertama ada yang disebut dengan perahu itu. Perahu itu adalah
ras untuk melaksanakan pemeriksaan. Ini lapor bahasa kejaksaan disebutkan full paket bahasanya juga ya Pak. Bukan itu. Sekarang nanti dari data-data tersebut menjadi bukan rekomendasi, jadi bahan untuk dilangsungkan apakah itu pemeriksaan reguler, maksudnya nanti mau masuk di khusus. Itu untuk Dana Story. Nah, yang ketiga sampai saat ini terkait dengan Gunung Bentang kami belum melakukan. Kami baru dengar dan memang secara lisan saya pernah mendengar tahu itu tentang Gunung Bentang, kegiatan wisata religi. Secara hawar hilir saya pernah dengar. Terus saya dengar. Tapi sampai saat ini saya belum menerima pengaduan dari siapapun tentang kegiatan wisata religi tersebut. Nah, kami belum melaksanakan itu Pak, belum melaksanakan pemeriksaan terkait dengan Gunung Bentang. Berarti apa kata Pak Sekmat itu bohong deh kalau gitu ya? Saya belum Pak. Tapi halaman ini belum Pak. Saya dengar. Itu barangkali Pak jawaban-jawaban secara teknis terkait dengan pemeriksaan khusus. Pertama di Bali nanti saya laksanakan. Jadwal sudah kami buat. Kemudian waktu akan sudah siapkan. Surat perintah sudah kami siapkan. Karena sambil menunggu rekan-rekan yang belum datang ini belum pada kosong semua berada di lapangan. Jadi dari tim 9 orang itu baru satu yang hadir pada sini. Jadi bisa menyelesaikan ini jelas dari tidak bisa kemana-mana saya kunci Pak. Tidak boleh kemana-mana. Jadi ruangan tidak boleh kosong, pelayanan harus dilaksanakan terus, cepat, tepat, akurat, tanpa cacat. Tetap yang namanya pelaksanaan harus dilaksanakan siapapun yang memberikan informasi. Masyarakat, KSM, wartawan dan sebagainya siapapun. Kami siap melaksanakan itu sesuai dengan data, regulasi, dan fakta. Jadi 3 kunci itu kami pegang Pak. Regulasi, data, dan fakta. Tidak itu saya tidak bisa. Kemudian yang terkait dengan teknologi kami akan siapkan itu. Nanti informasi-informasi itu akan cek langsung melalui yang namanya klarifikasi ke lapangan. Setelah mereka teman-teman kami keluarkan pulang, kami asuhkan, ada informasi dari teman-teman coba cek ke sana tentang pengaduan-pengaduan. Informasi awal barangkali banyak. Informasi awal tentang penyelidikan penyelidikan dan harus dilakukan. Kalau yang Pak, yang satu lagi Pak, itu yang masalah desa Cikarang, Cidolok di mana itu Pak? Kan kesana Pak Inspektorat. Cikarang sudah kami laksanakan pemeriksaan. Sudah pemeriksaan pemeriksaan, tapi nanti dalam proses kami sudah melakukan itu pemeriksaan semua, kemudian dihitung semua sudah. Tapi hari ini masih dalam penyiapan revisi kata-kata dan kalimat. Secara teknis para kami bisa menjelaskan Pak. Iya. Karena masyarakatnya bertanya-tanya. Gini Pak, kami melaksanakan riksus ke lapangan itu, apa yang saya tadi katakan tadi, cepat, tepat, akurat, tanpa cacat. Jadi kami melaksanakan itu tidak mau dengan adanya yang menjadi kesakitan. Siapapun yang melanggar jangan meragukan kinerja saya Pak, kalau menurut kami teman-teman inspektorat, kami lakukan itu berdasarkan aturan, data, dan fakta. Itu silakan salah tadi sama Cikarang Pak. Terima kasih. Terkait dengan Cikarang, memang terus terang itu sudah masuk betul. Kita sudah melakukan tim dan tim sudah kembali. Memang waktu kami itu satu tim itu dikasih waktu cuma 5 hari Pak. Jadi setiap lapangan itu kami dikasih waktu cuma 5 hari. 5 hari alhamdulillah yang Cikarang sudah, dan sekarang terus terang dalam tahap proses laporan, kan laporan ya revisi ada. Jadi insya Allah mungkin minggu ini keluar HP. Jadi insya Allah itu memang kalau untuk Cikarang ya Pak, jadi memang sedang proses revisi laporan. Oh, jadi gini Pak, ini sebagai informasi ke Bapak. Apa yang Bapak lakukan di sana itu orang sana nyatat. Bapak berapa hari di situ, ada orang sana nyatat gitu loh. Ya. Itu diinformasikan ke kita. Ini sekedar kita tukar informasi. Bapak tidak bersinggungan dengan masyarakatnya juga, hanya di desanya juga dia buka-buka buku itu ngomong orang yang di desa itu gitu loh. Ya. Jadi artinya ini tidak akurat nantinya. Kenapa? Karena orang seperti hari ini yang dana BPNT yang dicairkan tuh Bapak sebagai masukan Bapak mungkin apa termasuk kemarin nanti bisa dilihat di bulan apa saya lupa itu kemarin tuh dibilang itu ada bantuan dari pemerintah itu Rp500.000 per KPM, tapi itu dicairkan dan diambil katanya oleh Pak
itunya lah yang di desa itu. Nah, sampai hari ini tuh nggak dikembalikan kepada orang yang punya bantuan. Nah itu. Jadi itu dipinjam ya Pak ya? Hah? Dipinjam. Bukan dipinjam. Jadi begitu kartunya diambil, dicairkan setelah rame baru tahu ada duitnya, itu duit gitu loh. Oh, Karena ada diambil. kartunya diambilin semua, kan digesek mereka. Kan gitu. Nah itu yang ada bantuan 500.000 loh, waktu itu BPNT itu ada uang waktu itu tuh. Nah itu nggak ini ya. Terus berikut juga yang masalah Rutilawu-nya itu sampai hari ini Rutilawu itu kan nggak beres. Nah ini yang menempati Rutilawu ini juga ribut gitu loh. Nah ini ngapain inspektorat datang ke sini dan rumah saya mah tetap aja begini Pak. Nah, itu satu. Ini kita sebagai masukan, jadi artinya Bapak turun ada efek. Itu menurut saya kira. Tapi kalau Bapak turun gak ada efek, dia juga ribut di bawah. Ngapain orang pada datang gitu. Tapi tempat saya gitu. Itu kira-kira itu satu. Ini kita sharing ya Pak ya. Jadi saya memberikan masukan buat Bapak. Artinya saya mendukung pemerintah ini. Tapi andai kata misalnya bapak-bapak juga nggak berjalan dengan sebagaimana mestinya, ya hampura we kan gitu. Saya ada di seberang sana, gitu. Karena saya kontrol sosial. Nah itu ya Pak. Saya kira itu aja dulu Pak Heri ya. Ya. Nggak Pak Heri itu sebagai masukan itu. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang masukan-masukan Bapak insya Allah akan kita coba untuk lebih pertimbangan itulah ya, artinya menjadi bahan dan juga bahan kita dalam rangka melakukan satu pemeriksaan. Hanya memang perlu dipahami juga bahwa inspektorat itu adalah aparat pengawas internal pemerintah. Jadi lebih cenderung kepada pengawasan pembinaan ASN sebenarnya. Ketika ada persoalan di masyarakat, ada BLT atau BPNT yang tidak sesuai, memang itu kita juga agak susah untuk mengklarifikasinya, karena memang dalam hal ini kita memang tidak turun secara langsung ke sana, kecuali memang ada kasus atau ada pengaduan, itu pun tidak bisa diambil secara semua, paling juga kita berdasarkan informasi yang ada kaitan dengan itu, mungkin dari desa sampel aja gitu. Nah jadi memang mohon maaf juga kita itu tidak bisa secara langsung turun kepada masyarakat, baik tadi penerima Rutilawu ataupun penerima BPNT atau penerima BLT dan sebagainya. Nah, kecuali kalau memang tadi ada pengaduan, kita klarifikasi dulu ke desa. Dan persoalan ini ternyata juga memang ada yang kebanyakan itu Pak, ini kita sudah serapatkan dengan aparat desa dan penerima BLT. Misalnya kita sudah sepakat bahwa untuk mereka itu yang dapat mohon untuk bisa menyisihkan, karena ada teman-teman atau saudaranya yang dapat. Ada yang seperti itu diantaranya. Nah, ini memang menjadi satu persoalan juga. Di sisi lain memang kepala desa ini bertindak mungkin di luar aturan, tapi di sisi lain juga dia berdasarkan kesepakatan di antara warga mereka, sehingga kita juga tidak bisa secara tegas menyalahkan kepala desa, karena memang ini adalah satu bentuk mungkin kerjasama mereka di dalam masyarakat itu. Ya. Nah, jadi ini barangkali lah begini, kami sangat berterima kasih kepada Bapak dengan rekan-rekannya bahwa hari ini kita mungkin diingatkan, terima kasih banyak. Nah, tapi tetap kita akan berpegang tadi bahwa selama sepanjang tidak ada pengaduan, kita tidak tahu. Tadi seperti Pak Anies bilang, nah mungkin juga Pak Irfan khusus ini konsennya di pengaduan. Ya. Nah, tetapi kita juga punya tim pembinaan atau tim reguler istilahnya, yaitu kita melakukan satu pemeriksaan tanpa ada pengaduan. Ini pemeriksaan yang secara rutin. Ya, secara rutin. Nah, mungkin pada saat hasil pemeriksaan rutinnya ini ada, mungkin bisa saja kita tim ini tidak tahu gitu ya, mungkin tidak tahu karena memang itu tidak masuk ke dalam ranah. Tapi insya Allah kami bekerja apa yang disampaikan. Jadi kalau kita bekerja tidak benar, mungkin ini juga kita akan melanggar baik dari sisi moral agama maupun dari sisi negara ya, karena kita disumpah untuk melakukan pembinaan juga bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan janji kita sebagai ASN. Insya Allah kita akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Walaupun ada hal yang kurang di sana sini ya, ini barangkali karena memang keterbatasan manusia Pak. Tapi ya tentu saja mengingatkan Bapak itu baik sekali untuk kami. Kita akan tetap memperhatikan informasi-informasi, karena
kita itu sekarang memang tadi Pak, selain daripada tugas mandatori, kita juga sekarang dihadapkan kepada laporan-laporan secara aplikasi ya. Mulai dari e-lapor yang sudah dibuka oleh Kominfo, jaga ataupun jaga KPK, itu juga masuk ke kita semuanya. Ya, kita masuk ke kita semuanya, dan yang sudah masuk mungkin 80% sudah kita tangani, dan memang ini pun bermasalahnya adalah bahwa laporan ini tidak seringkali banyak yang tidak didukung dengan identitas. Ketika kita mau nyari, ini ada yang menyebutkan hanya di desa, di kecamatan Anu, kan desanya kita tidak tahu, ada yang begitu juga ya. Jadi mohon nanti barangkali ketika ada informasi seperti itu, jelas desanya, jelas kecamatannya, dan jelas jenis pengaduannya. Kalau mau kegiatan apa ya, jadi jangan sampai begini. Ada juga yang sering menyampaikan ke kita itu agar diperiksa anggaran tahun 2017 sampai 2020. Itu pusing sendiri kita juga ya, karena tidak mungkin untuk kita melakukan itu. Lebih lagi ada yang nama palsu, alamat palsu, bingung. Itu sering juga yang begitu ya. Jadi ada informasi yang tidak jelas, dalam aturannya sudah pasti itu harus tertera jenis pengaduan dan kalau kami gini Pak, seputar jagat ini intinya pertama edukasi, itu aja. Artinya nggak akan juga mampu Bapak mengatasi 381 desa. Betul. Itu logikanya seperti itu. Betul. Tapi minimal dengan adanya media kami ini suka tayang-tayang, minimal dia mikir. Kan gitu. Karena hari ini saya rasakan ternyata mereka itu lebih ngeri diyakini oleh masyarakat dengan adanya dinaikkan di berita itu, dia merasa hukuman sosial itu. Ya. Karena ada beberapa kepala desa yang datang ke saya minta tolong dia itu karena anaknya nggak mau sekolah karena ditegur sama teman-temannya, sampai dia juga nggak mau pulang ke rumah, minta tolong diblok ini supaya jangan ada yang kayak gitu ke saya gitu. Nah akhirnya karena saya lihat secara secara kemanusiaan lah, saya lihat dia beban psikologinya seperti itu. Tapi kita nggak ada istilahnya transaksional, negosiasi, nggak ada. Ya. Karena seputar jagat ini punya usaha lain. Jadi ini hanya bagaimana menjalankan visi misi bupati yang kemarin diucapkan itu aja. Ya. Kalau memang benar mau menuju ke Sukabumi yang lebih baik, lebih maju, itulah ya mari kita bersama-sama gitu kira-kira Pak Inspektur ya. Jadi jangan dianggap kita nantinya jadi musuh, bukan. Jadi kita ini hanya sekedar ya, dia kena antidur. Saya terus terang aja, dia 3 tahun terus saja. Nah ternyata kan sampai hari ini Bapak udah tegur kepala desa Margaluyu Sukaraja agar mengembalikan uang bumdesnya ke kas RKD-nya. Sampai detik ini pendamping mengomongkan 1 sen pun gak dimasukin, sudah bertahun loh itu. Artinya apa fungsi pengawasan Bapak ini? Nah ini saya udah mau bilang, saya akan naikin lagi beritanya karena cerita begitu, dia nggak pulangin duit ratusan juta loh, bukan seperak 2 perak gitu. Nah desa Margaluyu, kecamatan Sukaraja, sampai detik ini dia udah diperiksa sama inspektorat, udah disarankan agar mengembalikan ke RKD-nya kan gitu, itu uang. Tapi karena tidak ada tindakan, maka saya bilang sejauh mana orang yang diindikasi yang terduga korupsi yang dilimpahkan oleh inspektorat kepada APH. Karena nanti akhirnya ini yang jadi masalah, APH ini dianggap jadi mengaman-amankan orang, gampang lah ada saudara saya di inspektorat. Sementara konsep perjalanan pemerintahan yang tadinya lah kita nggak mengharapkan juga semua harus dihukum atau gimana, tidak. Ini kan Pak Jokowi kan minta supaya tolonglah masyarakat awasi pelaksanaan dana desa itu untuk apa kan gitu. Nah kalau memang toh misalnya digunakan ke yang lain tanpa prosedur atau untuk kepentingan pribadi, soklah kembalikan lagi kepada RKD tadi, kan itu aja konsepnya. Saya kira kalau mereka patuh apa yang dikatakan pembinaan oleh bapak-bapak, saya kira nggak ada insiden, saya kira nggak ada masalah, nggak akan ada kepala desa yang ini masuk ke penjara sana, kan nggak ada. Jangan sampai ini yang saya rasakan di zaman saya masih aktif. Orang yang sudah tamat kepala desanya di Jampang Kulon di Bojong Sari, tahu-tahu dia udah masih ada gantung 300 juta.
si Budi diambil, diserahkan P21 ke sana gitu. Waktu itu saya masih aktif terakhir, tapi saya begitu saya mundurkan baru dia diserahkan. Saya juga ikut waktu itu meneliti berkasnya. Tapi kan saya pikir masa sih orang sudah ndak apakah nanti ini semua yang BLT ini setelah mereka habis masa jabatannya baru dicemplung-cemplungkan atau bagaimana? Itu jangan, saya kira jangan sampai begitu. Ya Pak Dit ya, saya juga ndak mengharapkan. Karena mereka itu biar bagaimanapun adalah warga Sukabumi. Kita minta Sukabumi ini untuk supaya lebih maju ke depan. Itu. Ya harapan sama dengan kita. Kayaknya memang Pak, barangkali kita berbicara karakter ini Pak. Ya. Karakter kita itu kan karakter manusia itu berbeda-beda. Ada yang itu mungkin contoh kasus ya. Ketika ada kita sudah sampaikan laporan hasil pemeriksaan, rekomendasi pengembaliannya sudah jelas. Tapi ya namanya juga kan siapa gitu. Nah, kita juga tidak bisa tadi memantau secara terus-menerus ya. Paling juga kita lihat coba masuk rekening. Kalau yang masuk rekening atau masuk kembali itu semuanya terlaporkan ke kita. Dan mungkin ini juga kasus, tapi catatan juga untuk kita. Ya, jadi sama lah visi misi atau keinginan kita, apalagi kami barangkali masih terikat dengan tugas. Kalau jelek barangkali ya kami bagaimana nanti kalau pimpinan gitu ya. Kami berupaya untuk yang terbaik, tapi tentu saja ini peran serta masyarakat dan seperti Bapak ini kami sangat berharap banyak. Terima kasih banyak untuk mengingatkan Pak. Insya Allah seputar jaga kita pantau terus dalam media online. Ya, karena kelihatannya sekarang ini sudah sangat eksis. Tapi untuk sama aja dengan Bapak, tujuannya pembinaan. Saya juga tidak berharap rekan-rekan saya di seberang sana minta supaya orang itu dibikin jadi pesakitan, buat keras tidak. Cuman artinya, dan tolonglah yang namanya dia gunakan secara pribadi dia kembalikan, dia masukkan lagi ke dalam program supaya masyarakatnya nggak ribut. Itu aja sebenarnya intinya. Di lain itu tidak. Kita juga tidak dari pemberitaan kita itu kita ada sesuatu maksud dan tujuan atau tidak. Intinya hanya mendukung visi misi Bupati Sukabumi supaya beres ke depannya, itu tidak ada masalah sesuai yang tadi itu aja. Sama mungkin dengan Pak Taufik selaku PLT Inspektorat tadi. Sama. Saya kira kerja Inspektorat kita juga kalau kita perbandingkan volume yang diselesaikan secara mulus dengan yang memang tadi terganjal beberapa persoalan, kita bandingkan, saya kira rasionya masih besar yang mulus ini. Hanya itu kan biasa kan orang gitu Pak, kalau lihat yang salahnya kelihatan terus. Saya tidak mau seperti itu. Jadi artinya mau saya juga kalau hari ini kan gini, banyak orang bilang Pak, saya mau bikin hak jawab lagi. Bagaimana saya mau memberikan hak jawab sedangkan dia sudah saya wawancara? Ini bisa jadi hoax berita, kan gitu. Terkecuali dia pada saat saya klarifikasi tidak ada, saya mau buat hak jawab atas pemberitaan itu, saya terima, tulis saja sama situ, udah saya tayangkan, tidak ada komentar lain. Gitulah kira-kira Pak. Kita ini seputar jaga intinya hanya itu. Dan ya alhamdulillah Bapak sudah terima kami. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak meluangkan waktu pada pagi hari ini. Mungkin Bapak punya kegiatan lain mungkin. Mungkin itu aja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.